Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan tetap terbang tinggi bersama Tuhan walaupun bumi bergoncang. Demikianlah syair dari lagu tersebut. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan judul dari khotbah kita pada Sabat siang hari ini, scripture reading atau ayat inti pada khotbah Sabat siang hari ini terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tuhan memberkati ayat inti ini sehingga kita boleh memahami akan sabda dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder B. Sebelumnya kita akan menyanyi. Tuhan bersabdalah padaku. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu, ku mau dengar suaramu. Tuhan bersabda padaku, ku mau dengar suaramu sekarang. Walaupun bumi bergoncang, Jesus is still there. God is in control. Salah satu musuh yang paling besar yang dihadapi oleh masing-masing kita ialah diri sendiri yang disebut dengan self. Adolf Hitler bisa mengalahkan dunia, tetapi tidak mampu mengalahkan dirinya. Apakah itu self? Ada apa di dalamnya? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Di dalam self ini ada satu yang disebut dengan ego atau ego. Dan masing-masing kita mengenal kata ini. Saya membaca banyak definisi daripada ego. Salah satu di antaranya mengatakan ego adalah musuh dari dalam. Salah satu kunci untuk masalah di dalam kehidupan. Musuh utama dari hidup rohani. Banyak kali di dalam kehidupan kita, walaupun kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita merasa ego itu sangat penting di dalam kita, agar kita bisa berfungsi dengan baik dan bisa menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan kita merasa bahwa ego inilah yang membuat kita merasakan suatu kehidupan yang sering terjadi, yaitu kita merasa takut. Dan ego ini merupakan suatu penghalang di dalam hidup kita. Mempunyai satu ego bisa memisahkan kita dari alam semesta dan juga dari Allah. Dan ini merupakan satu perasaan takut kehilangan. Having an ego separates us from the universe and from God. This act makes the fear of loss. Ketakutan inilah yang membuat kita
mau mengontrol. Sekali lagi saya ulangi, karena kita merasa takut, sehingga kita mau mengontrol. Kita mau mengontrol semesta alam dan apa yang di dalamnya. Dan jika kita tidak dapat mengontrolnya, kita merasa kita akan kehilangan itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimanakah kita bisa menghilangkan perasaan ego ini? Inilah salah satu yang kita harus kontrol. Memerlukan satu kontrol di dalam kehidupan kita. Dan dari situlah datang kata self-control. Pengendalian diri sendiri. Kita manusia belum cukup mendapat pelajaran bahwa apa yang sederhana itu, itulah yang baik. What is simple is what's right. Kita manusia membuat hal-hal di sekeliling kita, hal-hal di dalam hidup kita begitu komplikasi, sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Semesta alam berputar, berjalan dengan sederhana, seimbang dan harmonis di dalam alamiah dunia ini. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, membiarkan ego ini agar hilang dari kita. Pengendalian diri sendiri ini adalah suatu pelajaran yang sangat susah dan sangat susah. Letting go of ego, self-control, is a very hard lesson to learn. Very hard. Tetapi saudara-saudara, walaupun itu susah, nampaknya itu merupakan satu pelajaran yang menjadi tujuan kita untuk mencapai kedamaian. Melepaskan ego itu dari diri kita adalah suatu proses yang susah dan juga satu proses yang menakutkan. Tetapi itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ego ini bila mana dilepaskan, kita merasa lebih dekat dengan hati kita. Kita merasa dekat dengan kata hati kita. Dan kita akan merasa suatu perasaan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Dan kita bisa melihat diri kita itu dengan cara yang berbeda. Dengan demikian kita mendapat satu dimensi yang baru di dalam kehidupan kita. Pengendalian diri adalah sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita perkembang, sesuatu yang kita ciptakan, dan sesuatu yang kita pelajari. Kita harus melihat self-control itu sebagai satu skill, sesuatu yang kita bisa laksanakan dan bisa kembangkan. Tadi children's story sudah diberikan, yang berarti pengendalian diri itu dimulai sejak anak-anak. Pengendalian diri itu dimulai sejak kecil, bukan setelah berumur 18 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Dan terima kasih atas children's story yang sudah diberikan tadi, dan juga dua nyanyian yang sudah disampaikan. Untuk mengontrol keinginan kita dan kesempatan-kesempatan yang ada, bisa kita serupakan dengan mengendarai atau mengontrol satu sepeda ataupun roller skates atau yang lain-lain.
Bila mana kita belajar sepeda, kita masih ingat waktu kita kecil. Kita tidak mengatakan saya sudah expert, sudah ahli. Tetapi kita bisa mengontrol sepeda itu pada pertama kalinya. Memaksakan diri kita untuk mengontrol sepeda itu. Sehingga bisa kita menaikinya. Walaupun nampaknya sepeda itu sudah akan jatuh. Dan kita merasa suatu hal yang sangat susah dan aneh. Tapi dengan praktek atau mempraktekannya berulang-ulang kali, akhirnya kita bisa mengendarai sepeda itu. Pengendalian diri sendiri adalah suatu kesanggupan untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol perilaku kita dan keinginan kita, agar kita mendapat satu upah di kemudian hari, dan juga untuk memimpin secara efisien di masa yang akan datang. Pengendalian diri sangat berhubungan dengan tekanan-tekanan yang kita hadapi setiap hari. Di sini ada beberapa tekanan yang sering kita hadapi setiap hari. Ada yang disebut good pressure. Suatu tekanan hidup yang baik. Ini terjadi bila mana kita dalam suatu kompetisi. Kompetisi yang tidak ada mau memperbandingkan. Dan juga kita mau seperti orang itu. Kita mau seperti keadaan di sekeliling kita. Jadi ada kompetisi. Lalu ada yang berikut, bad pressure, tekanan yang kurang baik. Di dalam hal ini ada satu pertandingan yang diadakan dan tidak ada kompetisi. Lalu satu lagi disebut no pressure, tidak ada tekanan. Kita bebas melakukan apa yang kita mau dan tidak ada kompetisi. Dan nampaknya kalau di dalam good pressure tidak ada motivasi atau kurang motivasi di dalam hidup ini. Nah, barangkali kita semua yang mengikuti Advent Indonesian website atau Milis, bulan yang lalu ada satu berita yang kita dapat dari sekolah kita di Unai. Kaget-kaget polisi datang ke kampus. Dicari tahu kenapa polisi ditangkapin beberapa orang. Rupa-rupanya ada yang berkelahi. Yang berkelahi antar suku lagi. Saya teringat pada waktu zaman kami dulu, tahun 70-an, sering orang berkelahi antar suku. Yang paling aneh lagi, Batak sama Batak lagi. Ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu diselidiki, kenapa bisa berkelahi? Rupanya beberapa hari sebelumnya ada pertandingan bola. Ada satu orang yang tidak suka dengan satu orang lain. Di dalam pertandingan bola. Apa saudara-saudara? Orang tertentu tidak dapat mengendalikan diri. Dan apa akibatnya? Di seluruh dunia membaca berita ini. Saudara-saudara, kita saatnya membaca firman Tuhan yang kita ambil dari buku Amsal pasal 25 ayat 28. Tadi sudah dibacakan oleh Ketua Manurung. Mari kita baca kembali Amsal 25 ayat 28.
Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri dibandingkan dengan satu kota atau dibandingkan dengan tembok yang hancur, tembok yang rubuh. Kita hancur luar dan dalam. Salah satu contoh di dalam Alkitab tadi sudah disebutkan dalam cerita anak-anak, seorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya bernama Simson. Saudara bisa baca ceritanya atau kita sudah baca itu dalam buku Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Kita mengetahui Manoah dan istrinya lama mendapatkan anak dan berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan anak di masa tuanya yang mereka sebut namanya Simson. Kita mengetahui ceritanya sampai pada satu saat dia mengatakan, saya akan kawin. Orang tuanya dan dia mengetahui bahwa dia harus menikah dengan seorang perempuan dari bangsa Israel. Tetapi dia mati-mati untuk mengambil seorang wanita Filistin. Seorang anak yang dimanjakan dari sejak kecilnya. Kita tahu apa yang terjadi kepada Simson. Kedua mata harus dicongkok. Broken inside out. Mengajarkan pengendalian diri adalah salah satu yang terpenting di mana orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena ini sangat mempengaruhi kehidupan anak-anaknya di masa mendatang. Ini sangat menentukan kesuksesan anak-anaknya di kemudian hari. Tadi sudah diberikan cerita cookies, saya berikan cerita ice cream. Seorang ibu baru pulang belanja dari pasar, dia beli ice cream. Anaknya melihat ada ice cream, lalu ibu mengatakan, nanti setelah bapak pulang dan setelah makan malam, setelah dinner, kita akan makan bersama-sama es krim ini. Si ibu mengajarkan self-control kepada anaknya. Si ibu mengajarkan agar anak ini dapat menunggu dengan sabar sampai pada malam hari. Si ibu tidak mau menyerah agar anak ini mendapat suatu pelajaran self-control di dalam hidupnya. Seorang ibu yang sangat bijaksana tidak mundur untuk mengajarkan self-control, pengendalian diri kepada anaknya. Lalu salah satu contoh dari Alkitab mengenai seorang yang mempunyai pengendalian diri ialah Joseph, anak dari Yakub. Kita bisa baca ceritanya nanti di rumah dari buku Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Yusuf ini adalah seorang yang dimanjakan juga. Tetapi perbedaannya ialah dia mau menurut kepada perintah orang tuanya, nasihat orang tuanya, direction atau petunjuk serta bimbingan dari orang tuanya sejak dia seorang
anak yang masih kecil. Kejadian 39 ayat 8 mengatakan, he refused to commit adultery. Dia menolak untuk melakukan perzinahan. Salah satu contoh yang lain lagi yang mempunyai pengendalian diri ialah Raja Daud. Barangkali saudara bertanya, mana dia mengendalikan diri dengan Bathsheba? Tetapi ada hal yang dia mengendalikan diri, suatu hal yang luar biasa. Yaitu kita bisa baca dalam buku 1 Samuel 24 ayat 26. 1 Samuel 24 dan 26. Dikatakan di sana, dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul sampai 2 kali dikatakan di sana. Anak buahnya semua mengatakan ini kesempatan yang baik, tetapi dia menahan diri. Dia tahu Saul adalah seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Lalu the best example of all, contoh yang paling baik di atas semuanya ialah Yesus Kristus. Kita bisa baca itu dalam buku Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di mana Yesus dicobai oleh setan. Kita bisa bayangkan Yesus seorang yang mempunyai kuasa. Dia adalah anak Allah. Tetapi saudara-saudara, dalam pencobaan yang diberikan oleh setan, dia menahan diri. Dia mengendalikan diri. Lalu di buku Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Pada waktu berita datang kepada Yesus mengatakan, temanmu sudah mau mati, sakit keras. Yesus menunggu 3 hari sebelum Lazarus mati. Emosi tidak mendikte tindakan Yesus. Dari segi emosi sebenarnya disuruh ke sana, teman dekatnya, dan sudah mau mati. Tetapi emosi tidak mendikte perasaan dari Yesus. Ellen White dalam bukunya Reflecting Christ Through Our Character, halaman 293 mengatakan, kuasa yang luar biasa terdapat bila mana kita berdiam diri. Bila mana kata-kata yang kasar kita ucapkan kepada seseorang, biarlah orang itu tidak membalas. Biasanya kata-kata yang diserang, yang dilemparkan kepada kita, kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, disambut juga dengan kata-kata yang lebih kasar. Saudara-saudara, kata-kata yang lebih kasar ini akan membuat lagi orang yang melemparkan kata-kata itu lebih marah lagi. Kemarahan disambut dengan berdiam diri. Kemarahan itu akan padam. There is a wonderful power in silence. When impatient words are spoken to you, do not retaliate. Words spoken in reply to one who is angry usually act as a whip, lashing the temper into greater fury. But anger met by silence quickly dies away. Lalu Ellen White juga berkata dalam bukunya From the Heart, halaman 298, bila mana jiwa kita mau disucikan dan pantas dengan hidup surgawi, 2 hal yang perlu dipelajari dengan matang. 2 lessons to be learned. Yang pertama ialah pengorbanan diri, dan yang kedua pengendalian diri, self-sacrifice and self-control. Saudara-saudara, kita adalah calon-calon penduduk surga. Bila mana Anda mau mengatakan sesuatu yang tidak penting, ambil keputusan untuk tidak mengucapkannya. Bila mana saudara dan saya adalah pemutar balik fakta, jangan baca materi-materi
yang memutar balik fakta. Dan juga jangan bergabung dengan orang yang suka memutar fakta. Saudara-saudara, sering kita berkumpul-kumpul, kita membicarakan orang lain, tetapi pengendalian diri kita tidak sadari. Kita mau mengendalikan orang lain, kita mau mengendalikan diri orang lain, tetapi diri kita sendiri kita tidak dapat kendalikan. Bila mana pengendalian diri digunakan dengan bijaksana dan dengan naluri yang sehat, itu merupakan satu alat yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan kita dan untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang. Pengendalian diri akan memperkuat rasa diri, rasa harga diri, dan juga akan memperkuat keyakinan kita, kekuatan di dalam diri sendiri, dan juga menguasai diri dan kemauan. Self-control strengthens self-esteem, confidence, inner strength, self-mastery, and willpower. Sekarang menjadi pertanyaan, how do you develop self-control? Bagaimana kita memperkembangkan pengendalian diri ini? Ada beberapa di sini yang kita bisa pelajari. Yang pertama, cari tahu di mana kehidupan Anda yang perlu mendapatkan pengendalian diri. Bahagian mana dari kehidupan Anda yang perlu mendapatkan diri? Barangkali kalau saya menghadapi seseorang, walaupun saya dinista dan dikata-katain, saya bisa mengendalikan diri. Tetapi di rumah, istri saya berkata sesuatu, atau anak saya berkata sesuatu, saya tidak bisa mengendalikan diri. Sadari di mana kehidupan Anda yang perlu pengendalian diri. Di manakah kita kekurangan? Di manakah kurangnya pengendalian diri? Lalu yang kedua, coba cari tahu emosi Anda, emosi saya yang perlu dikontrol. Apakah itu pelesir? Apakah itu takut? Lalu yang berikut, beberapa kali atau berkali-kali setiap hari, ulangi 1 menit atau 2 menit pengakuan yang seperti berikut. Pengakuannya ialah, wah, hari ini saya dapat mengendalikan diri saya. Akui. Lalu mengatakan, wah, saya mempunyai kuasa untuk mengatasi emosi dan pemikiran-pemikiran yang kurang baik. Kemudian kita katakan, waduh, pengendalian sekarang ini membawa saya suatu kekuatan yang baru di dalam kehidupan dan menolong saya untuk sukses pada hari ini. Wah, saya dapat mengontrol reaksi saya pada waktu orang lain mengatakan sesuatu kepada saya. Lalu saya bisa mengatakan, wah, saya sekarang in charge dari tindak laku saya. Saya dapat menguasai kehidupan saya. Dan kemudian kita dapat mengatakan, waduh, pengendalian diri ini adalah sesuatu yang saya senangi. Sesuatu yang sangat menyenangkan di dalam kehidupan saya. Finally we can say, self-control is fun and pleasure. Saudara-saudara sekalian, saya bergumul waktu menyediakan khotbah ini. Kenapa? Karena masih banyak di dalam kehidupan saya yang memerlukan pengendalian diri. Pelajaran ini juga untuk saya. Faktanya pada waktu saya berkata kepada istri, khotbah saya mengenai pengendalian diri, dia rasa shock, terkejut. Kenapa? Karena dia masih bisa melihat di dalam diri saya hal-hal yang perlu pengendalian diri. Dan itulah sebabnya saya pilih judul ini. Ini suatu judul yang sangat peka, saudara. Tapi saya berdoa kepada Tuhan,
Kiranya ini menjadi pelajaran buat saya dan juga buat kita semua. Saya memilih judul ini berharap untuk menolong kita melihat dan menyadari bahagian mana di dalam kehidupan kita ini yang perlu pengendalian diri. Salah satu atau contoh-contoh yang saya berikan di sini yang biasa, saudara-saudara, bukan hanya terjadi di satu gereja, dua gereja. Di mana-mana hal ini terjadi. Saudara juga bisa mendengarkan. Dan ini juga kita alami di dalam gereja kita. Pada waktu ada church board, seringkali banyak di antara kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Kita mengucapkan kata-kata yang seharusnya kita tidak ucapkan. Dan sangat tidak mungkin untuk menarik kembali kata-kata yang sudah diucapkan. Kita hanya meninggalkan bekas luka di dalam hati seseorang. Lalu yang berikut, pada waktu ada pemilihan pegawai sidang, kita menggunakan emosi lebih daripada pertimbangan. Kita menggunakan perasaan kita bahwa kita takut bila mana si anu ini terpilih, apa yang terjadi di dalam sidang kita. Kita provokasi orang lain untuk melawan atau untuk mempengaruhi dan tidak suka kepada seseorang. Lalu yang berikut yang kita bisa lihat, kita tidak lagi menghormati seseorang. Kita tidak lagi menghormati seorang pendeta. Kita tidak lagi menghormati teman kita. Oleh karena kita menggunakan penghakiman, menghukumi seseorang lebih daripada kita menggunakan pengertian. Kita mengorbankan kesatuan oleh karena kita mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Kita mempunyai cara berpikir yang berbeda. We sacrifice unity just because we have different opinions, different way of thinking. Satu hal untuk menolong kita di dalam self-control, pengendalian diri, ialah untuk mengaplikasikan, mempraktekkan setiap hari suatu golden rule yang Alkitab berikan kepada kita di dalam Matius 7 ayat 12. Mari kita buka Matius 7 ayat 12. Dan banyak di antara kita yang mengetahui ayat ini yang disebut dengan golden rule. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah satu prinsip yang paling terkenal dari hidup seorang Kristen. Jalan Tuhan, cara Tuhan, maksud Tuhan bagi masing-masing kita ialah agar kita memikirkan perasaan dan kebutuhan orang lain. Maksud Tuhan di dalam kehidupan kita ialah untuk hidup aman satu dengan yang lain, agar kita bisa menghidupkan atau mempunyai satu hidup yang terbaik semasa kita masih ada di dunia ini. Galatia 5 ayat 23. Pengendalian diri, penguasaan diri adalah salah satu dari buah-buah roh.
Dan dikatakan, bila mana kita dipimpin oleh Roh, biarlah kita hidup di dalam Roh. Dan kita mau membiarkan Roh Suci untuk membimbing jalan kehidupan kita setiap hari. Sebagai ayat penutup, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Berbunyi sebagai berikut. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.